Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang efek fotolistrik. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan efek fotolistrik, kita lihat tinjauan cahaya berdasarkan teori fisika klasik. Cahaya yang merupakan radiasi elektromagnetik itu merupakan medan listrik yang berosilasi tegak lurus terhadap arah propagasinya. Di sini nanti radiasi elektromagnetik itu akan memiliki intensitas radiasi, dan intensitas radiasi ini akan sebanding dengan kuadrat dari medan listriknya. Intensitas radiasi yang dimiliki oleh suatu cahaya ketika dia naik, maka akan membuat amplitudo osilasi dari medan listriknya pun ikut naik. Karena amplitudo medan listriknya ini naik, maka nanti elektron akan berosilasi dengan lebih kencang. Kemudian, akibat amplitudo osilasi medan listrik yang naik juga akan menyebabkan energi kinetik dari elektron tersebut ikut naik. Ketika energi kinetiknya naik, kemudian osilasinya semakin kencang, maka akan terjadi peristiwa pelepasan elektron dari permukaan. Nah, kalau kita ambil kesimpulan di sini untuk teori fisika klasik, maka di sini terlihat bahwa intensitas radiasi ini merupakan penentu dari lepas tidaknya elektron dari permukaan logam. Sedangkan untuk frekuensi radiasi ini merupakan penentu dari lepas tidaknya elektron dari permukaan logam. Hal ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Karena untuk teori fisika klasik di sini bahwa berapapun frekuensi yang digunakan, elektron tidak akan lepas selama intensitas radiasi yang terjadi tidak memadai untuk membuat elektron tersebut lepas. Tentu saja ini tidak sesuai dengan fakta bahwa yang menjadi penentu ternyata adalah nanti frekuensi dari radiasinya. Ketidaksesuaian hasil eksperimen dengan teori fisika klasik diperlihatkan oleh percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1886 dan 1887. Hertz semula mau mengkonfirmasi tentang sifat radiasi dari gelombang elektromagnetik. Namun dia menemukan bahwa ketika sinar ultraviolet dikenakan pada suatu permukaan logam, maka sinar ultraviolet ini menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam. Lepasnya elektron dari permukaan logam akibat radiasi ini dikenal sebagai efek fotolistrik. Di sini terlihat bahwa ketika elektron terlepas, ada frekuensi tertentu yang dibutuhkan atau dikenal dengan frekuensi ambang. Jadi terdapat frekuensi ambang untuk setiap jenis logam. Setiap logam A dengan logam B nanti frekuensi ambangnya akan berbeda. Kemudian di sini energi kinetik elektron yang terlepas itu nanti akan sebanding dengan frekuensi. Jadi tidak sebanding dengan intensitas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dengan teori klasik dengan hasil percobaan yang dilakukan oleh Hertz tersebut. Berikut adalah skema alat uji efek fotolistrik, di mana pada saat cahaya ini diradiasikan pada permukaan logam, maka nanti dari permukaan logam ini akan melepaskan elektron, di mana elektron tersebut akan menabrak kawat pengumpul yang ada pada alat tersebut. Kemudian dia menimbulkan jejak pada alat pengumpul yang bisa dibaca oleh galvanometer. Seperti halnya eksperimen Hertz, hasil eksperimen efek fotolistrik juga ini memperlihatkan bahwa frekuensi yang menjadi penentu lepas tidaknya elektron, di mana frekuensi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan logam ini disebut sebagai frekuensi ambang. Ketika suatu radiasi dilakukan dan memiliki frekuensi di atas frekuensi ambang, maka jumlah fotoelektron yang lepas ini akan sebanding dengan intensitas cahaya yang digunakan. Jadi, intensitas cahaya baru berpengaruh setelah frekuensinya melewati frekuensi ambang. Sedangkan intensitas cahaya ini tidak akan berhubungan dengan energi kinetik dari elektronnya, karena yang mempengaruhi energi kinetik elektron itu adalah frekuensi radiasi yang digunakan. Pada eksperimen efek fotolistrik, Albert Einstein berpendapat bahwa elektron yang terlepas akibat radiasi dari permukaan logam ini akhirnya akan berkumpul menuju kawat pengumpul. Ketika dia berkumpul di kawat pengumpul, maka kawat pengumpul semakin bermuatan negatif dengan semakin banyaknya elektron yang terkumpul di sana. Hal ini akan menyebabkan elektron akan semakin melambat karena adanya peningkatan energi potensial pada kawat pengumpul tersebut. Sehingga
Potensial listrik tersebut secara kontinu semakin lama akan semakin membesar hingga akan tercapai keadaan di mana elektron akan benar-benar berhenti. Potensial listrik yang dibutuhkan untuk membuat elektron benar-benar berhenti tersebut dikenal sebagai potensial penghentian atau Vs. Di sini, pada saat potensial energi penghentian terjadi, maka energi kinetiknya akan sama dengan energi potensial, atau bisa dirumuskan sebagai setengah mv² sama dengan min E Vs, di mana E ini adalah elektronnya dan Vs-nya adalah potensial penghentian. Dan jika dilakukan plot dari hasil eksperimen ini akan muncul plot potensial penghentian terhadap frekuensi yang diperlihatkan pada gambar seperti berikut, di mana eksperimen ini dilakukan menggunakan radiasi ultraviolet pada logam natrium. Di sini terlihat bahwa pada hasil eksperimen dari radiasi logam natrium ini akan memperlihatkan frekuensi ambang sebesar V0, yaitu sebesar 4,4 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika kita gunakan plot arus fotolistrik terhadap potensial penghentian dari hasil percobaan, maka akan muncul suatu besaran Vmax atau yang dikenal sebagai potensial penghentian maksimum, yang nilainya ini bisa menggantikan nilai potensial penghentian yang digunakan, sehingga persamaan setengah mv² sama dengan min E Vs boleh dituliskan sebagai setengah mv² sama dengan Vmax. Lalu dalam proses efek fotolistrik juga kita mengenal adanya energi fotolistrik yang digunakan yang nilainya sebesar H kali V, di mana satuan Hv ini adalah foton dan H-nya adalah tetapan Planck yang besarnya sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second, atau boleh juga dalam satuan elektron volt yaitu sebesar 4,316 kali 10 pangkat min 15. Lalu bagaimana hubungan antara potensial penghentian maksimum atau Vmax dengan energi fotolistrik? Maka kita bisa menghubungkan antara Vmax dengan energi fotolistrik ini jika kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh Albert Einstein dan Max Planck. Albert Einstein berpendapat bahwa energi kinetik elektron ini sebesar setengah mv². Sedangkan Max Planck berpendapat bahwa energi radiasi pada permukaan sebesar H kali V. Keduanya dapat dihubungkan dalam persamaan setengah mv² sama dengan Hv dikurangi dengan Wm, di mana Wm ini adalah fungsi kerja dari logam. Pada persamaan, bagian sisi kirinya yaitu setengah mv² ini tidak bisa bernilai negatif, maka nanti Hv harus selalu lebih besar daripada Wm, atau Hv harus lebih besar sama dengan dari Wm. Jadi kalau nilainya sama itu masih boleh. Nah, di sini nanti kita mengetahui bahwa yang namanya V itu kan frekuensi, sedangkan V0 itu adalah frekuensi ambang. Frekuensi ambang ini adalah frekuensi minimum pelepasan elektron dalam peristiwa efek fotolistrik, di mana nanti akan sama dengan frekuensi untuk mengatasi fungsi kerja dari logam. Karena frekuensi ambang dikali dengan tetapan Planck ini sama dengan fungsi kerja dari logam, kita tuliskan bahwa Hv0 sama dengan Wm. Dan satuan dari Wm ini adalah elektron volt, di mana satu elektron volt itu sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga hubungan antara Vmax dengan energi dari foton tersebut, kita akan melihatnya sebagai, kita lihat persamaannya bahwa setengah mv² itu sama dengan Vmax. Karena nanti setengah mv² itu tadi adalah Hv dikurangi Wm, berarti Vmax ini sama dengan Hv dikurangi Wm. Karena Wm ini sama dengan H kali V0, maka nanti Vmax ini sama dengan Hv dikurangi Hv0. Kita lihat contoh soal dari peristiwa efek fotolistrik, bahwa di sini tegangan sebesar 2,38 volt digunakan untuk melakukan pemberhentian fotoelektron dari atom kalium yang diemisi dengan cahaya yang memiliki frekuensi sebesar 1,13 kali 10 pangkat 15 per second, dan diminta untuk menentukan kerja dari kalium. Maka kita lihat bahwa frekuensinya sebesar ini, lalu H-nya gunakan yang pakai elektron volt, dan Vmax itu sebesar 2,38 volt. Berarti untuk satu buah elektron itu adalah 2,38 elektron volt. Maka kita masukkan ke persamaan Hv dikurangi Wm sama dengan Vmax, atau Wm sama dengan Hv dikurangi Vmax. Maka kita peroleh sebagai berikut, yaitu sebesar 2,29 elektron volt.
Pada peristiwa efek fotolistrik, kita sudah mengetahui adanya persamaan setengah mv kuadrat sama dengan H dikurang dengan Wm. Sebelah sisi kiri itu adalah keadaan elektron setelah menyerap foton, sebelah sisi kanan adalah energi foton ditambah dengan energi elektron. Pada sisi kiri, di mana keadaan elektron setelah menyerap foton, ini akan memperlihatkan energi kinetik dari fotoelektron. Dan energi kinetik fotoelektron ini nanti akan bernilai positif, yaitu yang dinyatakan sebagai HV lebih besar sama dengan WM, dan ini sudah diketahui sebelumnya. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan kecepatan cahaya dan panjang gelombang dari suatu radiasi, di mana V sama dengan lambda per C, C-nya adalah kecepatan cahaya, lambdanya adalah panjang gelombang, lalu kita masukkan ke persamaan yang ini, maka kita akan memperoleh bahwa H kali C per lambda itu akan lebih besar daripada fungsi kerja logam. Nah, kalau misalkan kita mau melihat panjang gelombangnya, persamaannya bisa dinyatakan sebagai bahwa lambda ini akan selalu lebih kecil atau sama dengan dari nilai HC dibagi dengan WM. Untuk panjang gelombang minimum atau panjang gelombang ambang, maka dapat dinyatakan sebagai lambda T sama dengan HC dibagi dengan WM. Kita lihat contoh soal kedua untuk peristiwa fotolistrik ini. Dalam sebuah eksperimen fotoelektrik, diketahui tembaga memiliki panjang gelombang ambang sebesar 255 nanometer. Tentukanlah fungsi kerja tembaga dalam satuan joule atau elektron volt. Maka kita gunakan persamaan yang tadi, yaitu lambda T sama dengan HC per W. Lalu dimasukkan sebesaran-besaran yang ada, yaitu tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule, lalu kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan panjang gelombang dirubah dalam satuan meter sehingga menjadi 255 kali 10 pangkat min 9 meter, sehingga kita peroleh sebesar 7,45 kali 10 pangkat min 19 joule. Jika kita ingin menyatakan dalam satuan elektron volt, maka hasilnya tinggal dibagi dengan 1,622 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt, dan kita peroleh sebesar 4,65 elektron volt. Berikut adalah daftar referensi yang dipergunakan sebagai sumber pembelajaran saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan jika Anda berkenan, please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.